Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Selamat datang di channel kami, yaitu Jaya Karet Channel, yaitu sebuah channel yang berdasarkan dari pemerintahan Desa Jaya Karet, yang mana video-video dari kami ini mempersembahkan video-video berupa dokumentasi desa, transparansi laporan aneka informasi yang bermanfaat. para pemirsa Jaya Karet Channel. Dukung terus channel kami ini dengan cara klik like dan subscribe-nya. Salam sukses bagi Anda semua. Oke, para pemirsa Jaya Karet Channel, kali ini video yang akan saya persembahkan adalah sebuah video tips dan trik tentang bagaimana input RPJMDes atau rencana pembangunan jangka menengah desa, yang mana RPJMDes ini masa berlakunya adalah 6 tahun, dan RPJMDes ini juga pasti dokumennya pasti telah tersusun oleh pemerintah desa. Kali ini akan saya berikan sebuah tips tentang input RPJMDes tersebut ke dalam aplikasi SISQDes atau Sistem Keuangan Desa, yang mana aplikasi ini adalah aplikasi yang resmi dan juga telah digunakan oleh seluruh desa di Republik Indonesia ini. Selanjutnya bagaimana cara inputnya, mari kita saksikan bersama Jaya Karet Channel. Semoga video ini yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Selamat menyaksikan. Baik para pemirsa Jaya Karet Channel, khususnya teman-teman perangkat desa, dan lebih khusus lagi teman-teman seperjuangan para sekretaris desa se-Indonesia. Video kali ini adalah video lanjutan atau bagian kedua, yaitu yang mana saya sangat rekomendasikan sekali untuk menonton video saya yang bagian pertama, karena kemarin kita membahas tentang bagian penginputan RPJMDes di bagian pertama. Oke, selanjutnya sama hal dengan yang kemarin, saya juga menggunakan SISQDes dan versi 2.0 R2.03, dan kali ini kita akan loginnya dengan menggunakan Desa Sekuda Kecil sebagai salah satu contoh atau sampel saja. Baik, kita lanjutkan video yang kemarin, yaitu untuk perencanaan atau penginputan RPJMDes. Kita klik di menu data entry, kemudian perencanaan, selanjutnya data umum RPJM Desa. Yang mana video yang kemarin yang kita membahas adalah data umum dan visi misi, dan kali ini adalah untuk pengisian RPJM Desa, yaitu kita klik di RPJM Desa di sini. Nah, ini selanjutnya setelah kita mengklik di RPJM Desa, kita dituntut untuk mengisi bidang, subbidang, kegiatan, dan sampai dengan pagu indikatif. Yang pertama yang kita isi dulu adalah bidang di perencanaan atau di RPJMDes itu sendiri. Kita klik saja tambah, kemudian yang pertama bidang di sini ada 5. Biasanya di RPJMDes kita juga ke 5 bidangnya atau ke semua bidang itu ada, yaitu kita langsung saja isi 1, pilih, kemudian simpan. Selanjutnya kita tambah lagi pelaksanaan bangunan desa, pilih, simpan sampai kepada bidang 5, simpan, tambah, kemudian yang terakhir adalah bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa, simpan. Oke, ini sudah kita masukkan semua bidang, jadi nanti saya akan menyesuaikan atau yang banyak digunakan di setiap desa. Yang pertama yang ingin kita masukkan di RPJMDes kita atau di SISQDes ini, biasanya yang paling atau yang biasanya ada, yaitu yang paling pertama biasanya diisi adalah bidang penyelenggaraan dan desa, dan kemudian nanti kegiatannya adalah pembayaran siltap atau penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Saya contohkan di sini. Kita bidang pertama, bidang penyelenggaraan dan desa, klik 2 kali di sini. Untuk mengisi bidang penyelenggaraan dan desa, kita klik di sini, klik 2 kali. Kemudian ini di sini kita tambah. Kemudian klik tik 3 ini. Nah, di sini ada penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa. Nah,
Kalau untuk mengisi siltap kepala desa dan juga perangkat desa itu berada di kode bidang 01 seperti ini. Kita klik saja, pilih, nah simpan. Tadi ada beberapa sub bidang, namun saya akan contohkan satu ini saja. Nah, kita akan mengisi penghasilan tetap kepala desa. Setelah itu kita ingin mengisi kegiatan di sub bidang ini, kita klik saja 2 kali seperti ini. Nah, kemudian akan muncul kotak seperti ini, kita tambah, kemudian kita klik titik 3 di kode ini. Nah, di sini ada yang pertama penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Kita klik saja ini, kemudian pilih. Nah, di sini sudah ada. Kemudian sasaran Renstra. Nah, di sini ada tanda panah ke bawah seperti ini. Nah, ini isian di sini adalah seperti yang kita bahas kemarin, adalah semua sasaran ya, semua sasaran yang kita isi di visi misi munculnya di sini. Nah, jadi kemarin sudah saya tambahkan untuk desa Samudra Kecil. Salah satu sasarannya adalah peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Saya klik ini. Kemudian lokasi bisa kita ketik di desanya saja, Samudra Kecil. Kemudian keluaran maksudnya hasil atau hasil dari penyediaan penghasilan tetap atau hasil dari kegiatan ini. Kita bisa isi saja dengan peningkatan kesejahteraan perangkat desa, kesejahteraan kades dan perangkat. Karena ini bidangnya cuma di kepala desa, kita isi dengan kepala desa saja, kesejahteraan kepala desa. Kemudian sasaran manfaatnya di sini kita bisa isi dengan terbayarnya siltap dan tunjangan ke kades seperti itu ya. Setelah itu kita simpan. Nah, untuk memuat ini ke dalam RPJM desa kita, maka kita harus mengklik tahun 1, tahun 2 sampai dengan tahun ke-6. Artinya kegiatan ini kita laksanakan di tahun pertama sampai dengan tahun ke-6. Maka untuk mengkliknya lagi kita harus tetap diklik di sini, kemudian kita klik tombol ubah. Kemudian kita centang saja tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini pekerjaannya kita dengan swaklola. Simpan. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, maka ini sudah bisa sudah masuk ke dalam RPJM desa di Sisqdes. Nah, kemudian selanjutnya untuk membuat pagu indikatif atau nanti kita membuat RKP di setiap tahun, maka kita mengklik sekali lagi penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa ini, kita klik lagi 2 kali. Kemudian kita masuk ke menu pagu indikatif. Dan di sini kita klik tambah. Nah, di sini ada rencana kegiatan. Nah, di sini akan keluar tahun 1 sampai dengan tahun 6 sesuai dengan pencentrangan kita tadi, tahun 1 sampai tahun ke-6. Kemudian jika kita mengisi tahun 1 dan tahun sampai dengan tahun 6 ini, maka kita otomatis membuat RKP-nya atau rencana kerja pemerintahan desa setiap tahun, atau penjabaran dari RPJM desa itu sendiri. Oke, saya contohkan di sini. Nanti kita tahun 1, karena di tahun 2021 kita klik saja, pilih saja tahun 1. Artinya kegiatan ini tahun 2021 atau di tahun pertama RPJM Des seperti apa. Klik tahun 1, kemudian lokasinya Jaya Karet. Saya ulangi, Samudra Kecil. Kemudian volume kegiatan ini berapa, seperti itu. Jadi saya ketok 12 bulan. Kemudian sasaran wanita, maksudnya sasaran kegiatan ini apa saja. Jadi kalau misalnya kepala desanya laki-laki, ya kita kosongkan, dan laki-laki di sini 1. Kemudian ini rumah tangga tidak mampu, kita kosongkan saja. Kemudian pelaksana seperti halnya telah diatur di peraturan Bupati kita tentang pengelolaan keuangan desa, bahwasanya untuk kegiatan pemerintahan desa, maka yang pelaksananya adalah kasih atau kepala seksi pemerintahan, seperti itu. Ini tergantung dengan peraturan bupati masing-masing daerah.
Kemudian kegiatannya di tahun pertama ini memakai sumber dana apa, misalnya saya contoh alokasi dana desa atau ADD. Kemudian biayanya dalam 1 tahun itu berapa, saya contohkan di sini 47.500.000. Oke. Kemudian waktu kegiatan ini bisa kita tulis 1 tahun. Kemudian di sini waktu mulainya kapan, contoh ini 1 Januari 2001 pilih, kemudian selesainya 31 Desember 2001. Kemudian pola kegiatannya kita tetap dengan swaklola, simpan. Nah, ini artinya kita telah membuat RKP atau membuat kegiatan penyediaan penghasilan tetap kepala desa dan tunjangannya di tahun 1. Artinya dalam RKP sudah masuk atau sudah kita input seperti itu. Kita coba cetak. Nah, ini nanti di sini dijelaskan rencana kerja perintah desa tahun 2021. Nah, seperti yang kita telah input tadi. Nah, jadi ada sudah kita input penyediaan penghasilan tetap untuk Kades ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini tutup. Kembali kita kegiatan sini lagi di sebelah kiri kegiatan. Nah, jika kita cetak di sini, ini adalah tampilan RPJM desa dari tahun 2021 sampai 2026. Kegiatan penghasilan tetap atau kepala desa itu dari tahun 1 dilaksanakan tahun 2 sampai dengan tahun ke-6. Oke, tutup. Itu bidang yang pertama. Contoh yang pertama adalah bidang kepala desa atau pembayaran siltap dari kepala desa. Saya contohkan selanjutnya bidang pelaksanaan bangunan desa. Misalnya desa Muda Kecil akan ada pada tahun 2021 akan diadakan pembangunan peningkatan jalan misalnya. Maka kita bisa input di sini di bidang pelaksanaan bangunan desa, klik 2 kali sama seperti yang tadi, kemudian tambah. Kemudian kita klik titik 3. Misalnya bidangnya adalah sub bidangnya pekerjaan umum penataan ruang. Pilih, simpan. Klik lagi 2 kali, tambah, klik titik 3 ini. Kemudian misalnya nanti akan ada peningkatan jalan desa atau pengawasan jalan desa. Pilih yang ke-10, bangunan rehabilitasi peningkatan atau pengawasan jalan desa. Oke, pilih. Nah, kemudian sasaran Menstra seperti halnya tadi. Di sini ada peningkatan sarana jalan desa. Kemudian lokasi. Nah, lokasi ini karena ini masih untuk RPJM Des, maka saya sarankan untuk mengisinya tetap lokasinya di desa saja, Samudra Kecil. Kemudian keluarannya, nanti keluaran kegiatan ini apa? Misalnya lancarnya transportasi desa seperti itu. Manfaatnya meningkatkan fasilitas jalan desa. Jadi ini hanya contoh saja ya saudara-saudara. Nah, jadi para pemirsa ini hanya contoh saja. Mungkin kalau misalnya ada yang lain silahkan isi saja yang lain. Simpan. Kemudian ubah lagi untuk mengisinya di tahun keberapa saja diadakan, misalnya ini di tahun ke-1 dan ke tahun ke-5 misalnya. Kemudian kerjaannya adalah secara swaklola, simpan. Nah, jadi ini untuk pengerasan jalan desa Muda Kecil itu cuma diadakan di tahun pertama dan tahun ke-5. Ini contoh saja ya. Kemudian kita untuk mengisi di RKP-nya, klik lagi 2 kali di sini. Ini disimpan dulu. Kemudian klik lagi 2 kali di sini. Misalnya kita tambah tahun pertama dan jadi di sini kelihatan tahun pertama dan tahun ke-5. Misalnya tahun pertama lokasi akan ditingkatkan dengan misalnya di RT 1 dan RT 5 misalnya, dan RT 5. Nah, seperti itu. Kemudian volumenya bisa ditambahkan, misalnya keseluruhannya ada 2.200 meter volume. Kemudian sasaran wanita atau sasaran pria ini bisa kita isi dengan seluruh warga atau warga yang memanfaatkan kegiatan di jalan RT 1 dan RT 5 tersebut. Saya contohkan di sini wanitanya 1.000, kemudian laki-lakinya 2.000 seperti itu. Kemudian rumah tangga tidak mampunya ada misalnya saya contoh saja ini misalnya ada 650 seperti itu. Kemudian untuk pelaksana, karena ini bidangnya pembangunan desa, maka
kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan. Sumber dana misalnya ini kita gunakan dana desa. Kemudian biayanya, biaya RT 1 dan RT 5 atau kegiatan pekerjaan pengawasan jalan desa di RT 1 RT 5 misalnya memakan biaya sebanyak 120 juta. Kemudian waktu pelaksanaan ini hanya perkiraan, jadi bisa kita kira-kira misalnya 9 bulan seperti itu. Mulainya kita perkirakan saja mulainya di bulan April misalnya. Oke. Kemudian berakhir di Desember 21. Ini artinya waktu perkiraan pekerjaan ini dilaksanakan. Kemudian pola kegiatan terakhir sebuah kelola simpan. Nah ini di tahun 1 berarti kita sudah menambahkan untuk RKP di tahun pertama cetak. Nah jadi ada 2 di sini, ada rencana kerja pemerintah desa tahun 2021, kemudian ini kegiatan siltap, dan yang kedua ini adalah kegiatan peningkatan pengawasan jalan desa. Ini adalah untuk RKP atau setiap tahun. Kemudian untuk RPJMDes bisa kita klik di kegiatan sini, kemudian kita cetak. Nah di sini ada rancangan RPJM desa dari tahun 2021 sampai dengan 2026. Di sini ada kegiatan siltap pola desa dan pembangunan atau rehab peningkatan pengawasan jalan desa. Bisa modal kecil. Nah, dan ini sudah lengkap. Artinya yang saya contohkan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.